Muhammad. Suatu ketika Kanjeng Nabi ada di samping Baitullah, tepatnya Hijir Ismail, kaget kedatangan malaikat Jibril dan juga malaikat Mikail. Akhirnya Kanjeng Nabi digotong, dibopong, ditidurkan, lalu dibelah dadanya, dibersihkan hatinya pakai air Zam-Zam. Rasulullah dibersihkan hatinya, dibelah dadanya 2 kali ketika usia 4 tahun dan ketika mau Isra Mi'raj usia 50 tahun. Jadi terjadinya Isra Mi'raj itu ketika Rasul usia 50 tahun. Artinya sholat 5 waktu itu dikerjakan oleh Kanjeng Nabi ketika usia 50 tahun. Bukan pas diangkat menjadi Nabi usia 40 tahun. 10 tahun dari kenabian barulah perintah sholat 5 waktu. Dan itu pun setelah ditinggalkan oleh 2 sosok yang sangat luar biasa, menemani hidup Kanjeng Nabi dari usia 25 tahun dan mengasuh Kanjeng Nabi dari usia 8 tahun. Paman tercinta dan istri tercinta Siti Khadijah meninggal 1 tahun sebelum Isra. Tepatnya Rasulullah ketika usia 49 tahun. Itu asal muasal. Setelah dibelah dadanya, dirapatkan kembali, didatangkan hewan yang namanya buruk. Dan buruk ini pernah menjadi tunggangan Nabi Ibrahim ketika syariat haji. Dan buruk ini hewan dari surga yang pernah mendarat ke bumi. Maka ada beberapa hewan yang dijamin masuk surga. 1 hewan buruk, 2 ontaknya Nabi Soleh, lalu kibasnya Nabi Ismail, sapinya Nabi Ibrahim, semutnya Nabi Sulaiman, burung hudhudnya Nabi Sulaiman, ikan hiunya Nabi Yunus, dan anjingnya Ashabul Kahfi. Ini hewan-hewan pada masuk surga. Hewan masuk surga. Walaupun kita adalah hayawanun natik, hewan yang bisa berbicara, tapi kita belum tentu manjing ning swarga. Tapi hewan tadi yang hampir 10 tadi dijamin masuk surga. Kenapa? Karena berteman, bersahabat, kumpul bareng dengan orang-orang yang senantiasa dicintai dan mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Mafhumnya, masa sih kita manusia fi ahsani takwim, sempurna bentuknya, ngikut-ngikut orang yang beriman, kumpul bareng dengan para kiai, kumpul bareng dengan para ustadz, kumpul bareng dengan para ulama. Masa sih tidak masuk surga? Ada namanya anjing Ashabul Kahfi, namanya Kitmir. Kitmir, ya Allah, najisnya najis mughaladzah. Kita dijilat 7 kali, dibersihkan salah satunya pakai tanah atau debu, namanya najis mughaladzah. Makanya maaf kalau tetangga miara anjing repot. Masuk ke lantai kita diepel 7 kali. Salah satunya pakai lumpur dulu atau tanah dulu, baru selebihnya adalah pakai soklin lantai. Ribet enggak, Bu? Perabotan ibu ada di luar, dijilat anjing, dibersihinnya 7 kali. Ribet. Tapi kenapa ini Kitmir bisa masuk surga? Karena ngikut-ngikut 7 pemuda yang menyembunyikan keimanannya saat itu. Karena kalau ditampakkan keimanannya akan dibunuh oleh raja yang bernama Dicyanus, raja yang sangat kejam. Maka larilah 7 pemuda ini. Artinya apa?
walaupun kita sakti, tetap kita harus menyelamatkan diri. Jangan mentang-mentang kebal, petang-tang, peteng-teng. Jangan. Rasulullah saja kabur. Allah, Bu, masih hidup? Loyo amat. Pak, masih ada? Alhamdulillah. Anjing dijamin masuk surga. Kita kan gak anjing-anjing amat. Betul. Sering ke masjid, sering ikut pengajian, anjing gak ngaji kok. Ya, ngikut-ngikut. Pertama pemuda ini, satu ketemu pemuda kedua, ketiga, sampai ketujuh. Ini anjing ngikut-ngikut doang. Ketika kabur biar selamat, masuklah ke gua. Ditidurkan oleh Allah hampir 3 abad. Makanya ketahuannya ketika pas dibangunkan oleh Allah, lihat anjing tinggal tulang belulang. 7 pemuda kaget aneh, masa baru semalaman anjing sudah tinggal tulang. Karena pikir 7 pemuda tidurnya hanya 1 malam. Kekuasaan Allah. Akhirnya 7 pemuda ini lapar. Belilah makanan, pas mau bayar tidak diterima uangnya. Kata yang jual, mohon maaf, uang ini tidak berlaku. Karena uang ini mah berlakunya 300 tahun yang lalu. Kaget. Berarti tidur tadi bukan 1 malam, tapi 309 tahun. Akhirnya dicari. Kata yang jual ini, berarti orang tadi bukan orang sembarangan. Kenapa? Hidup 300 tahun masih ada. Tahu duitnya itu, gambar Raja Dikyanus saat itu. Dicarilah, ketemu, diwafatkan oleh Allah sampai saiki. Halo. Lanjut. Baru dimulai. Selanjutnya, ketika sudah disediakan buruk, didampingi oleh malaikat Jibril dari sebelah kanan, malaikat Mikail dari sebelah kiri. Berhenti di daerah Thoibah. Apa Bu? Menang baik. Kaget ya. Ini soundnya mantep sih. Ya, padahal saya pelan. Ya. Pelan, masa ceret gitu ya kan, gak menarik. Mantap ini soalnya Pak Eko ini baru ya. Udah lama ini jarang megang mic-nya. Sampai mana tadi? Ceret ya. Berhenti di daerah Thoibah, kalau sekarang adalah Madinah. Dijelaskan oleh Jibril, hai Muhammad, ini tempat nanti engkau hijrah ke sini. Isra Mi'raj usia 50 tahun. Hijrah usia 53 tahun. 3 tahun mau hijrah sudah dikabarkan di perjalanan Isra. Tuh sejarahnya. Lalu melanjutkan perjalanan lagi, berhentilah di daerah Madyan. Tahu Bu daerah Madyan? Halo. Daerah Madyan tahu nggak? CBL belok kiri. Nah, Gabus lurus, pas mentok jembatan belok kiri, lalu masuk tol. Tol lurus terus arah Soekarno Hatta. Silakan beli tiket ke Yordania. Jauh amat, langsung saja Ustaz. Yordania, kenapa berhenti di situ? Karena ada bukit namanya Bukit Tursina. Tempat siapa dulu? Halo. Siapa yang tahu ke depan dapat bonus dari saya? Hah? Ibu apa bapak nih yang dapat bonus? Dari ibu? Oh, udah ada jawabannya, nggak jadi. Ya, ada bonus karena besok saya ulang tahun. Ada yang mau ngasih kado? Kebalik. Lanjut. Berhenti
berhenti di tempat-tempat sejarah. Ngapain Rasulullah? Ibadah sholat di situ. Lalu melanjutkan perjalanan lagi, berhenti di Baitul Lahmin. Baitul Lahmin tempat lahir siapa, Bu? Nabi Isa. Kayaknya nggak usah ceramah, saya pada cerdas semua. Takutnya siaran ulang gitu. Halo, siaran ulang bukan ini? Bu, siaran ulang nggak? Takut mubazir gitu. Ya, yang sudah tahu mengingatkan, yang belum tahu mudah-mudahan menjadi ilmu. Alhamdulillah. Bethlehem tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam dari rahim Siti Maryam. Siti Maryam itu tinggalnya di samping masjid, nggak pernah kemana-mana, ibadah saja kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ujiannya nggak tanggung-tanggung, meteng orang laki-laki. Ngerti orang? Pak Haji saya yang ngerti. Ya. Enggak kemana-mana, ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ujiannya tidak tanggung-tanggung. Mafhumnya, hei para bapak yang getol ibadah, rajin ibadah, hei ibu yang taat kepada Allah, tidak akan luput dari ujian. Makanya yang jarang diuji itu ya paling sholatnya juga hanya ya enggak disiplin amat. Tapi yang rajin tahajud, rajin hajat, rajin witir, rajin duha, tunggu suatu saat akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Istiqomah enggak? Yang jarang sholat sunnah enggak bakalan diuji maring Allah Subhanahu Wa Taala. Yang jarang sholat sehat terus loh. Yang rajin ke masjid gering loh. Halo. Yang gak pernah ikut pengajian sehat saya yakin. Yang sering ngaji itu kadang geri, tapi mangkat baik. Itu lagi diuji maring Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Melanjutkan perjalanan lagi, di tengah perjalanan ada orang yang dibenturkan kepalanya, hancur utuh lagi, hancur utuh lagi. Rasulullah nanya Jibril, itu siapa yang lagi dibenturkan kepalanya hancur utuh kembali? Jibril ngomong, haula'il ladzina tatasakhaluna ru'usahum 'ala sholatil maktubah. Mereka itu yang berat males melaksanakan sholat yang sudah difardukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bu, ibu masih males sholat, menang baik, ngantuk. Ya Allah, baru jam berapa? Apa karena penceramahnya bukan dari ibu kota? Ya, tiba dari Cibitung, tiap pekan ke satu ngisi. Ya, suaranya gue udah nggak asing lagi. Punya pikiran begitu nggak, Bu? Alhamdulillah. Jangan sampai lain di mulut, lain di hati. Makanya kenapa kebanyakan pengajian itu ibu-ibu? Ayo, dan banyak juga yang masuk neraka ibu-ibu. Ini yang jawabannya belum ketemu sampai saiki. Menurut penelitian, karena rata-rata pulang pengajian ngomongin penceramahnya.